Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, saya Azril Khairul Iksan dan teman saya Dewi Anggriani. Kami akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi dengan berjudul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Pemateri pertama yaitu akan dibacakan oleh saya sendiri dan selanjutnya oleh teman saya. Baik, kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah menjadi jantung transparansi dan akuntabilitas dalam dunia keuangan Islam. Memahami kerangkanya adalah kunci untuk memastikan laporan tersebut akurat, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, tentang dasar hukum prinsip. Dasar hukum laporan keuangan syariah berlandaskan Al-Quran, Sunnah, dan fatwa ulama. Prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, ghohar, dan maisir harus dipegang teguh dan dalam setiap proses penyusunan. Tentang prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Informasi harus disajikan secara jelas, akurat, dan komprehensif tanpa menyembunyikan informasi material. Baik, kemudian ada standar akuntansi syariah. Yang pertama ada PSA 73, yaitu standar akuntansi syariah nomor 73 menjadi landasan utama dalam menyusun laporan keuangan syariah di Indonesia. PSA 73 menetapkan persyaratan, prosedur, dan pedoman yang harus diikuti oleh entitas syariah. Yang kedua ada AAOIFI atau Organisasi Akuntansi untuk Lembaga Keuangan Islam, yang mengeluarkan standar akuntansi syariah internasional yang menjadi acuan bagi entitas syariah di berbagai negara. Yang ketiga ada standar lokal. Beberapa negara juga memiliki standar akuntansi syariah lokal yang berlaku di wilayahnya. Standar ini biasanya diadopsi dari standar AAOIFI dengan menyesuaikan kondisi dan budaya setempat. Selanjutnya ada elemen laporan keuangan syariah. Yang pertama ada neraca, yaitu menampilkan aset, liabilitas, dan ekuitas entitas syariah. Aset dibedakan antara aset syariah dan aset konvensional yang harus dipisahkan dalam laporan. Yang kedua ada laporan laba rugi, di mana menunjukkan pendapatan dan biaya entitas syariah. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pengakuan pendapatan dan biaya diutamakan. Misalnya, pendapatan riba tidak diperkenankan. Yang ketiga ada laporan arus kas, yaitu menjelaskan pergerakan kas dan setara kas dalam entitas syariah. Informasi ini membantu para pengguna laporan dalam memahami aliran kas yang berasal dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Yang keempat ada laporan perubahan ekuitas, yaitu menjelaskan perubahan ekuitas selama periode akuntansi. Informasi ini penting untuk memahami struktur modal dan kinerja keuangan entitas syariah. Di sini ada penerapan prinsip syariah dalam laporan keuangan. Yang pertama ada transparansi, yaitu informasi harus disajikan secara lengkap dan akurat tanpa menyembunyikan informasi material yang dapat mempengaruhi penilaian pengguna laporan. Kemudian ada keadilan, perlakuan yang adil dan merata terhadap semua pihak yang terkait dengan entitas syariah, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat. Kemudian ada kejujuran. Tidak boleh ada upaya untuk memanipulasi atau memalsukan informasi keuangan. Seluruh transaksi harus didasarkan pada kejujuran dan integritas. Kemudian ada akuntabilitas, yaitu entitas syariah bertanggung jawab atas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Mereka harus dapat menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap angka yang disajikan.
Selanjutnya ada perbedaan laporan keuangan syariah dan konvensional. Yang pertama ada penekanan pada prinsip-prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. Yang kedua ada pengakuan pendapatan dan biaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga ada pengungkapan informasi yang lebih komprehensif termasuk informasi terkait dengan kepatuhan syariah. Yang keempat ada penggunaan standar akuntansi syariah yang khusus seperti PSA 73 dan standar AAOIFI. Yang kelima ada penekanan pada etika dan nilai-nilai Islam dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kemudian ada contoh penerapan prinsip syariah. Yang pertama ada pemisahan aset. Entitas syariah harus memisahkan aset syariah dan aset konvensional dalam neraca. Hal ini penting untuk memastikan bahwa entitas tidak terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Yang kedua ada pendapatan riba. Pendapatan riba seperti bunga bank tidak diperkenankan dalam laporan keuangan syariah. Entitas syariah harus mencari sumber dan pendapatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga ada transaksi gharar, yaitu transaksi yang mengandung ketidakpastian yang tinggi, juga tidak diperbolehkan. Entitas syariah harus menghindari transaksi yang mengandung gharar. Baik, kesimpulan. Laporan keuangan syariah memiliki peran krusial dalam membangun kepercayaan dan transparansi dalam dunia keuangan Islam. Memahami kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah sangat penting untuk menjamin akuntabilitas, keadilan, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.